Halo semuanya, saya Adila Dizam Heronisa C14190067. Di video ini akan membagikan beberapa video kultur pakan alami yang telah saya buat sebelumnya, di mana saya mengkultur 3 pakan alami yang terdiri dari kultur chlorella, kultur daphnia, dan kultur artemia. Alat dan bahan yang digunakan dalam kultur mikroalga ini, yang pertama ada 3 botol air mineral, kemudian ada inokulan chlorella beserta dengan pupuk NPK, ketiga ada baskom, 4 penyaring, dan yang kelima aerator. Ya, pertama-tama saya menyiapkan terlebih dahulu pupuk NPK untuk media kulturnya. Di sini pupuk NPK-nya dilarutkan dengan air mineral sebanyak 600 ml. Setelah dicampurkan dengan air, kemudian diaduk hingga rata dan kemudian disaring menggunakan penyaring. Hasil saringan dari pupuk ini bisa dipindahkan ke botol lain. Setelah itu, untuk persiapan wadahnya digunakan 2 botol air mineral kosong dan langsung dimasukkan inokulan chlorella sebanyak 100 ml ke dalam masing-masing botol. Selanjutnya, ke dalam botol dimasukkan 50 ml pupuk NPK yang sebelumnya telah disiapkan. Lalu kemudian diisi oleh air mineral sebanyak 400 ml ke dalam wadah kultur. Setelah media kultur berhasil dibuat, salah satu wadah kultur atau salah satu botol dipasangkan dengan aerator dan ditempatkan di tempat yang terkena dengan cahaya matahari langsung. Berikut merupakan foto hasil pengamatan selama 6 hari, di mana botol yang digunakan aerasi memiliki perubahan warna menjadi hijau pekat, sedangkan yang tidak diaerasi menjadi kekuningan atau memudar. Nah, dari perubahan warna yang menjadi hijau pekat ini mengindikasikan terjadinya penambahan biomasa atau jumlah sel yang dikultur. Nah, ini merupakan video yang menggambarkan lebih jelasnya perbedaan warna antara wadah kultur yang diberi aerasi dan tidak diberi aerasi. Setelah itu, pada botol yang tidak diberi aerasi juga munculnya endapan karena distribusi nutrien tidak menyebar rata. Alat dan bahan yang digunakan dalam kultur daphnia terdiri dari ayam 4 probiotik, pelapa daun pisang, starter daphnia, dan wadah yang berisikan 1,5 liter air. Prosedur yang pertama adalah mempersiapkan air dengan menambahkan ayam 4 sebanyak 1 tutup botol dan 1 hingga 2 helai daun yang dimasukkan ke dalam wadah. Selanjutnya dilakukan penebaran, di mana saya menggunakan pada tebar awal sebanyak 10 ekor daphnia. Kultur diletakkan di teras rumah yang terkena cahaya matahari langsung saat siang hari dan dimasukkan saat malam hari. Untuk makannya diberikan pakan ayam 4 probiotik sebanyak 1 tutup botol sehari sekali. Selanjutnya kultur artemia yang dilakukan 2 perlakuan berbeda, dekapsulasi air laut dan non-dekapsulasi air tawar. Pertama-tama persiapkan wadah, di sini menggunakan air botol mineral kosong yang digunting. Setelah wadah disiapkan, sisa artemia ditimbang dan digunakan sebanyak 1 gram. Nah, untuk perlakuan dekapsulasi dibuat terlebih dahulu larutan dekapsulasinya dengan mencampurkan 4,6 ml air laut dengan larutan baiklin atau klorin 9,1 ml yang ditambahkan juga dengan NaOH 0,33 ml. Setelah itu larutan dibilaskan kepada sisa artemia yang telah ditimbang sebelumnya. Setelah dibilas, sisa artemia kemudian diaduk di dalam wadah yang berisikan air bersuhu dingin. Pengadukan dilakukan hingga larutan berubah warna menjadi orange, dan ketika sudah berubah warna menjadi orange, larutan disaring kembali menggunakan aerasi.
Nah, hasil penyaringannya ini akan dicampurkan dengan air laut karena perlakuannya adalah dekapsulasi air laut. Berikut adalah proses pencampuran air laut dengan hasil penyaringan tadi. Larutan kemudian juga dipindahkan ke media kultur. Selanjutnya media kultur diberikan aerasi. Lanjut ke perlakuan yang kedua, non-dekapsulasi, jadi sista artemia langsung dimasukkan ke dalam media kultur, kemudian ditambahkan dengan air tawar. Selanjutnya perlakuan non-dekapsulasi ini juga diberikan aerasi. Kemudian hasil pengamatan setelah 24 jam, terlihat non-dekapsulasi air tawar ini banyak cangkang yang belum menetas, sistemnya belum menetas, sedangkan di perlakuan dekapsulasi air laut itu banyak sekali siste yang menetas.